Hai, pertama kali bikin YouTube. Nggak sih, ini video kedua gue anyway. Jadi gue sebenarnya kayak udah lama banget mau sharing tentang gimana sih caranya WHV kayak gitu. Karena ada beberapa temen emang yang nanya kayak gimana caranya buat kesana, terus cara warnya gimana, susah atau enggak kayak gitu kan. Cuman gue mungkin akan berbagi pengalaman gue aja waktu gue war tahun 2024 itu. Gue juga siapin persiapannya kurang lebih setengah tahun sampai 1 tahun ya kalau nggak salah. Nah waktu itu jadi gue siapin persiapannya dulu, persyaratan-persyaratannya dulu. Persyaratannya itu waktu itu ada pas fotonya tuh kalau nggak salah yang diminta latar belakangnya warna putih, ada paspor juga. Cuman nanti gue kasih cuplikannya aja ya, kayak dari Dirjen Imigrasi apa aja yang emang dibutuhin. Cuman gue akan coba buat sebutin beberapa yang udah gue list. Sama paspor yang kedua, tadi yang pertama ada foto, pas foto latar belakang putih, habis itu paspor, sama IELTS. Jadi sebelum gue kelarin semua persiapannya, karena kan waktu itu juga gue dapet kayak apa, kayak harus persiapin SKCK gitu, dan itu tuh ngurusnya juga nggak gampang buat gue. Kalau misalkan waktu itu kondisinya lagi kerja juga kan, jadi dia tuh harus datang, gue tuh kemana ya, ke Mabes jam 6 pagi kalau nggak salah. Jadi menurut gue kayak pokoknya kayak lengkap-lengkap gitu juga deh gue nyiapinnya, karena yang emang bisa gue siapin sekarang ya udah gue siapin aja dulu, nanti yang lainnya menyesuaikan gitu. Nah kalau yang gue list di sini itu gue ambil dari yang terupdate dari Dirjen Imigrasi, di Instagram Dirjen Imigrasi, dan itu tuh kayaknya udah nggak ada SKCK sekarang. Jadi sebenarnya boleh IELTS, boleh PTE gitu. Nah kalau gue pakainya IELTS karena gue sebenarnya nggak terlalu tahu tentang PTE waktu itu. Jadi ya gue taunya cuma ya udah harus IELTS kayak gitu, dan gue pakai yang general training. Nah itu kalau nggak salah kemarin tahun lalu minimal buat pasnya itu 4,5 buat skornya. Lo udah bisa. Jadi di situ tuh ada listening, ada writing, ada speaking, ada apa lagi ya? Listening, writing, speaking, ngebak. Pokoknya ada 4, listening, writing, speaking, sama pokoknya itu deh. Ada 4. Nah terus udah gitu nanti dibagi rata-rata. Intinya total dari keempat ujian ini, kalau misalkan emang lo bisa dapat 45 aja, intinya lo bisa lulus kalau yang general training kayak gitu. Kalau untuk perihal gampang atau susah itu benar-benar tergantung individu dan untung-untungan juga kayak gitu. Gue nggak fluent bahasa Inggrisnya, tapi kalau misalkan emang lo berusaha dan belajar tiap hari gitu, pasti sama Allah tuh digampangin aja jalannya. Karena waktu itu juga gue sambil kerja, pulang kerja gue ke warnet. Lo tau apa warnet gaming berisiknya udah kayak apaan tahu. Di saat orang-orang pada main, pada belajar, pada main gue belajar. Jadi kan gue kayak susah fokusnya. Apalagi sebelumnya tuh gue nggak pernah kepikiran gue bakal tes IELTS dan bakal bisa lulus juga atau enggak gitu. Kayak pokoknya nggak kepikiran deh. Yang penting gue kayak udah usaha ayo deh, coba aja gitu. Ditambah biaya IELTS waktu itu gue 3.100.000 something kalau nggak salah. Jadi kan gue juga rada pressure ya, kalau misalkan gue udah tes ternyata gak lulus, ya anjir 3 juta gue nih gitu. Mana nabung kan juga nggak gampang ya kak, buat dapat 3 juta masa ya gue mau buang 3 jutanya sia-sia gitu, cuma-cuma gitu kan. Cuman kayak ya lo nggak pernah tahu kalau misalkan lo nggak pernah coba, jadi kayak ya udah nothing tulus aja. Oke. Jadi itu bisa IELTS bisa PTE, jadi tergantung lo mau pilih yang mana.
dan ijazah. Jadi bisa ijazah atau kalau nggak salah tuh bisa, kalau misalkan kayak lo baru tahun kedua, lo udah kuliah nih, terus lo tahu baru tahun kedua nih, baru kuliah tahun kedua, itu tuh kayaknya udah bisa, yang penting lo lampirin keterangannya aja kayak gitu. Cuman karena gue udah lulus ya udah gue pakai ijazah gue gitu. Dan juga ada surat keterangan bank minimal 5.000 Aussie dollar gitu. Jadi kalau misalkan ekuivalennya berapa itu nanti akan tergantung sama kurs pada saat itu gitu. Jadi ya kalau misalkan bisa di atas 50 juta aja biar aman kayak gitu. Dan itu kalau nggak salah tuh 3 bulan terakhir untuk si surat keterangan banknya kayak gitu. Jadi ya sebenarnya sih untung-untungan ya, karena kalau misalkan emang lo kena random checking itu lo bisa aja pas nanti lo lodge visa reject atau ketolak kayak gitu. Jadi ada orang yang emang ya udah pas udah mau ngeprint si keterangan banknya, dia baru tuh transfer duitnya ke situ, si 5.000 AUD. Tapi kalau misalkan dilihat 3 bulan ke belakang itu nggak 5.000 AUD. Jadi ya sebenarnya itu untung-untungan aja. Kalau misalkan emang lo ngelakuin hal itu, ya bisa aja lo tetap granted gitu visanya nanti. Tapi kalau misal lo kena random checking, dari yang orang-orang bilang, ya lo bisa ajak reject kayak gitu. Jadi ya kalau mau main aman, dari 3 bulan terakhir itu 5.000 AUD di rekening lo atas nama lo sendiri kayak gitu. Terus nanti kalau misalkan udah disiapin persyaratan yang tadi, lo juga harus bikin surat pernyataan tertulis pakai materai 10.000. Nanti kalau misalkan bisa gue ada cantumin deh waktu itu gue bikin suratnya kayak gimana gitu ya. Terus udah semua persyaratannya lengkap, udah lo siapin. Waktu itu kan gue pakai SKCK. Kalau misalkan di sini yang gue lihat terbaru dari Dirjen Imigrasi, Instagramnya itu nggak ada SKCK lagi. Jadi ya udah nggak usah dipakai kalau misalkan emang tahun ini udah nggak diperluin. Kayak gitu. Terus udah semuanya disiapin, semua persyaratannya udah oke, lo tinggal pantengin aja sebenarnya Instagram Dirjen Imigrasi untuk pembukaan jadwal warnya. Gimana ya cara gue ngomongnya? Intinya untuk jadwal warnya kapan, lo tinggal stay tune di Instagram Dirjen Imigrasi aja. Karena sebenarnya itu tuh ada yang bilang kayak tiap 3 bulan sekali dia buka buat maksudnya pembukaan SDWHV ini per 3 bulan sekali ada yang bilang. Tapi waktu pas tahun gue itu 1 tahun cuman 2 kali kalau nggak salah. Jadi waktu itu tuh gue war di bulan, aduh gue bulan di Juni lupa, Oktober, 10 Oktober gue udah nyatet. Gue war di 10 Oktober karena sebelumnya itu gue nonton Lenny tanggal 9. Jadi kayak afternya nih abis gue nonton konser gue harus bangun pagi buat nge-war. Dan lo tahu kan warnya jam berapa? Jam 9 pagi gitu. Jadi karena gue nggak tahu kenapa waktu itu, oh ya waktu itu tuh tahun lalu ada ini juga apa namanya yang data rakyat Indonesia bocor itu loh. Jadi ya mungkin mereka masih menyesuaikan atau gimana ya, jadinya awal bulan, kalau nggak salah di bulan Maret waktu itu kalau nggak salah ada pembukaan SDWHV. Abis itu di tanggal 10 Oktober lagi baru bagian gue dibuka tuh pembukaan SDWHV-nya tanggal 10 Oktober warnya. Nah terus udah gitu gue udah standby dari jam 9 pagi. Tapi kalau untuk jamnya nggak tahu apakah selalu jam 9 atau enggak, tapi mostly jam 9 buat warnya. Terus udah gitu kalau buat war gue saranin mau itu lo di warnet, mau itu lo di rumah, yang penting di mana aja lo war, kalau misalkan emang lo dapet sinyal internet atau kondisi internet yang benar-benar stabil dan juga cepet nih, lo di tempat yang cepet internetnya, karena itu benar-benar ngebantu banget. Waktu itu juga gue ini sih sempet kayak yang
kepental-pental, ya mungkin normal kali ya gitu. Pokoknya dari jam 9 tuh udah langsung ini deh, udah langsung jam 9 teng, terus udah banyak yang kepental-pental gitu. Pokoknya kayak langsung nge-hang atau apa gitu. Gue aja waktu itu nge-war di warnet Jakarta Barat. Ya, karena menurut gue memang kalau warnet gaming internetnya bagus kan, maksudnya kayak lebih cepat menurut gue. Jadi gue pilih internet warnet itu dan gue up speed. Ya Allah, lo tau berapa? Kayaknya gue pilih cepet sejam. Cepet. Jadi kayak ya udah deh, karena kan maksud gue kayak gue akan lakukan apapun semaksimal gue karena gue udah tahu banget nih susahnya gue dari buat nyiapin semua persyaratannya, dari yang gue belajar buat IELTS sampai gue ujian IELTS, dari pulang kerja stres dan yang lain-lain, masih harus belajar lagi, mikir sampai ngebul otak gue. Jadi kayak udah deh, gue up speed deh daripada gue ini mental. Ya sebenarnya rezeki-rezekian juga sih, ada yang mungkin emang gak up speed tapi dia ya udah dapat aja gitu kuota si SDWHV-nya. Cuman kan yang namanya manusia cuman bisa berusaha, ya udah gue berusaha semaksimal gue kan. Gue up speed dan lo tau apa? Gue masuk jam 9 kan kita mulai nge-war-nya. Gue mental terus, pokoknya ada nih satu soal yang pertanyaannya kenapa lo mau SDWHV kalau nggak salah. Nah, ada orang yang bilang lo harus ngejelasin sampai 1000 kata atau berapa banyak gitu deh intinya. Gue udah nulis dan terus lo tau apa? Mental mulu dan itu tuh gue bingung kan, kenapa nih gitu. Udah tinggal di situ doang submit, itu langsung masuk gitu. Tapi jadi itu kan gue di lantai 1 ya, semua di warnet itu emang semuanya orang nge-war SDWHV. Ya udah, yang lain juga pada mental, tapi itu kan gue di lantai 1 tuh ada sampai lantai 3. Nah lantai 3 udah, dan lantai 2 sampai lantai 3 itu tuh banyak yang udah dapet kuota. Nah terus kan kita pada nanya ya, karena mereka juga pada turun kayak lu gimana caranya, gimana. Terus habis itu ada yang bilang kayak gini, udah lu jawabnya ini aja buat membantu perekonomian keluarga atau apa gitu, dia bilang kan. Nah yang singkat aja, nggak usah yang panjang-panjang. Kalau panjang emang mental kayak gitu kan. Ya udah deh, dalam hati gue karena gue juga frustasi dan dia udah lebih dulu gak dapet kuotanya, ya udah deh gue ikutin, langsung masuk, langsung dapet kuotanya. Gue nggak mental lagi, ngerti gak sih? Karena kan emang ada beberapa step gitu kan dari awal, banyak banget yang harus lo isi dari semua upload berkas-berkas dan lain-lain. Terus udah gitu gue juga lupa inget. Terus udah gitu masuk tuh gue dapet kuota yang bener-bener berhasil sampai akhir jam 12. Nah tadi kan gue up speed 100.000 ya 1 jam, berarti kan dari jam 9 ke jam 12 4 jam 400.000. Pokoknya total kalau nggak salah gue bayar warnet doang aja 500.000 gitu, karena gue up speed. Tapi ada juga orang yang emang di rumah, gue di rumah doang pakai wifi sendiri, cuman dia up speed wifi-nya kayak gitu. Pokoknya cara apapun terserah lo, senyamannya lo, intinya tujuannya sama ya, terserah lo apapun caranya, yang penting tujuan lo tercapai deh, intinya kayak gitu aja. Terus alhamdulillah tuh gue dapet kuota jam 12 siang. Nah udah dapet kuota, pulang kan, dan next stepnya itu medical check up. Gue waktu itu medical check up di RS Premier Jatinegara. Kalau nggak salah gue pergi jam 11-an, itu emang lumayan ngantri sih. Jadi kalau bisa lo emang berangkatnya dari pagi banget, jadi biar cepet prosesnya karena masih sepi gitu kan. Udah gitu ntar gue aus, jadi gue pengen minum dulu. Udah medical check up, waktu itu gue kalau nggak salah medical check up-nya berapa ya, 1.115.000 or something, kurang lebih segitu deh.
Udah medical check up, Lodge visa deh. Nah, dari medical check up tuh kalau nggak salah H+1 deh, H+1 atau H+2 gue langsung granted, gitu. Jadi ada orang yang emang lama, bahkan sampai beberapa bulan, ada yang cepet, nggak tahu, alhamdulillah gue dapet yang cepet. Karena kalau misalkan medical check up tuh nggak dikirim ke kita gitu loh hasil check up-nya, tapi dari rumah sakitnya langsung uploadin gitu. Habis itu udah deh langsung gue granted waktu itu di Oktober, di tanggal 20-an, kayak gitu. Terus dari setelah lo dapet granted visa, itu lo dapet waktu 1 tahun ke depan buat nyampe Australia. Jadi lo bisa pilih buat kayak, oh ya udah lo mau ngurusin semua kerjaan lo, atau kayak berkas-berkas apapun yang emang mungkin lo masih harus selesain di Indonesia, atau mungkin lo mau nabung dulu lagi buat nanti tambah-tambahan biaya selama hidup di Australia juga bisa. Yang penting lo punya waktu 1 tahun untuk nyampe di sini. Jadi segitu aja sharing kali ini tentang persiapan WHV-nya. Semoga buat yang pada lagi berusaha buat war, semoga kalian bisa dipermudah semuanya, kayak dari dapat kuotanya, dari medical check up-nya semuanya dilancarin, dan juga grantednya bisa cepet. Nggak perlu nunggu berbulan-bulan atau berminggu-minggu yang bikin dakdikduk apakah ini bakalan di reject, apakah granted, ataukah gimana gitu. Oke, semoga dilancarin, dan juga sampai ketemu di Australia. Bye bye, annyeong.